الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والعاقبات للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وبعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita awali jumpa kita di subuh di penghujung bulan Dzulqa'dah 1444 Hijrah ini bertepatan dengan 18 Juni 2023 Masehi. Dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Allah untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan keimanan kita kepada Allah dalam berkehidupan. Dengan diawali tadi menunaikan salat subuh berjamaah beserta amalan sunnah yang menyertainya. Kita bermohon pada Allah semoga salat yang telah ditunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat di dalam Al-Qur'an satu-satunya amal saleh yang dinamakan langsung oleh Al-Quran dengan nama iman, salat. Jadi amalan pokok yang menyertai ibadah kita kepada Allah yang dinamakan dalam Al-Quran langsung dengan kata iman. Itu ada di Al-Baqarah di ayat 143. Allahu liyudhi'a imanakum wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Di penghujung ayatnya Al-Baqarah ayat 143. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan atau mengabaikan salat yang engkau tunaikan karena iman kalian itu. Jadi alasan kita menunaikan salat itu yang paling pokok karena iman kita kepada Allah. Nah, iman itu adalah gambaran dari penghambaan kita. Ada yang kita pertuhankan. Karena itu sebagai bentuk gambaran keimanan kita, penghambaan kita dan kepatuhan kita, kita menunaikan salat. Itu yang dimaksud Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sungguh akulah Allah, tidak ada yang layak dipertuhankan kecuali aku saja. Maka siapa yang sudah mempertuhankan aku, buktikan kebertuhanannya kepada aku dengan menyembahku. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat dengan cara yang benar. Dzikri, supaya tersambung kepadaku. Ini ada beberapa poin-poin yang sangat penting, termasuk terkorelasi nanti dengan ayat yang dibacakan oleh imam tadi, khususnya ketika sampai di ayat 126 tadi di surah Al-A'raf. Yang pertama terletak kepada konsistensi penjagaan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu aspek yang paling penting. Jadi esensi kita hidup ini untuk menjaga iman. Anda mau kaya, mau punya kedudukan, mau pintar sehebat apapun, tapi tak beriman, itu tak ada nilai di hadapan Allah. Disebutnya orang rugi. Jadi kalau Anda bisnis untung tapi tidak beriman, itu dalam pandangan Allah rugi. Rugi. Karena itu diperingatkan jangan sampai ada waktu yang dilalui
dalam keseharian kita beraktivitas tanpa iman. Ya, waktu yang dilalui itu yang menyertai aktivitas dalam bahasa Arab standar itu disebut asr namanya. Al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun. Waktu yang menyertai kita beraktivitas itu disebut dengan asr. Jadi secara umum nama waktunya dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu asrun namanya. Secara umum nama waktunya. Nanti detil-detilnya sesuai dengan keadaannya. Kalau tadi fajar, sekarang sudah mau subuh, nanti pagi sabah, siang nahar, sore masa, menjelang terbenam matahari maghrib, malam nanti lail, kan? Nah, semua aktivitas waktu itu yang kita sertakan dengan kegiatan di dalamnya itu asrun. Nah, saking pentingnya asrun ini, itu turun satu surah dengan namanya, surah 103 itu, Al-Asr. Dan penekanannya di situ pada iban. Wal asr. Aku bersumpah kata Allah, ya, demi waktu yang diberikan kepada manusia untuk beraktivitas. Jadi kita diberi waktu ini sampai kita pulang, namanya ajal. Ya, jadi hidup sampai dengan meninggal itu ajal namanya. Nanti cara mengisinya disebut dengan umur. Ajal misalnya di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap generasi yang berkehidupan, setiap umat. Jadi Allah di sini menggunakan kata umat bukan orang per orang, ingin memberikan kesan bahwa jangankan engkau satu orang, semua orang pun yang pernah hidup itu meninggal juga. Ada batas waktunya, tidak abadi. Nah, dalam mengisi kehidupan sampai batas waktu itu tiba, jangan sampai rugi. Dari mulai bangun sampai tidur lagi, wal asr. Aku bersumpah demi waktu yang aku berikan pada manusia untuk diisi dengan aktivitas. Nah, manusia yang menjalani kehidupan dengan beraktivitas itu namanya disebut dengan insan. 65 kali disebut dalam Al-Quran. Jika menunjuk kepada keadaan nafsunya dan dasar penciptaannya, itu disebut bashar namanya. 35 kali disebut dalam Al-Quran. Yang makan, yang minum, yang berkebutuhan seksual, yang menikah, itu bashar. Ya, disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Satu kali disebutkan dengan basyarain. Kalau disebutkan sifat-sifat tampak dan lembutnya, itu ins namanya. Lawannya jin. Karena itu seringkali disebutkan ins dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Disebutkan 18 kali dalam Al-Quran pasangan ini. Jika disebutkan genealogi, dia keturunan dari siapa sampai ke atasnya, sampai ke Nabi Adam alaihissalam, maka disebut dengan Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Contohnya Quran surah ke-7 ayat 31. Jika disebutkan sifat-sifat sosialnya yang tak bisa hidup sendirian dan bergantung kepada yang lainnya. Karena itu kita punya konsep dalam Al-Quran, pedoman bagaimana membangun harmoni dengan sesama. Itu disebutnya nas. Nas setidaknya 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Itu yang dimaksud hablum minan nas. Karena tidak bisa manusia itu hidup sendirian. Pasti membutuhkan kerjasama dengan orang-orang di sekitarannya. Kembali, kalau ditujukan untuk menunjuk totalitas aktivitasnya dari bangun tidur sampai tidur lagi, maka nama yang ditekankan itu insan. Kenapa saya ungkap ini terlebih dahulu? Untuk memberikan penguatan bahwa Al-Quran itu betul-betul firman Allah. Kalau ada bahasa manusia, sangat sulit membedakan kapan menyebutkan ins, kapan menyebutkan insan, kapan menyebutkan bashar, kapan menyebutkan nas, kapan menyebutkan Bani Adam. Tapi Al-Quran
tidak pernah disampaikan firman Allah di dalamnya kecuali sesuai dengan penekanan dan konteksnya. Jadi ketika Anda membaca menemukan kata bashar, itu sesuai dengan konteks yang sedang dibahas. Qul innama ana basyarun mithlukum. Enggak disebutkan ins di situ. Tapi ketika menyebutkan aktivitas manusia dengan totalitasnya bersanding dengan al-asr, disebutkan insan, bukan ins, bukan bani Adam, bukan nas, bukan bashar. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Ya. Sungguh manusia yang beraktivitas itu. Nah, demikian cara menjelaskan. Sungguh manusia yang beraktivitas itu, yang mengisi waktu kehidupannya, berpeluang mengalami kerugian. Karena diberikan modal waktu oleh Allah sehari 24 jam, sepekan 7 hari. Demikian selanjutnya sampai ajalnya tiba, tapi tidak diisi dengan nilai kebaikan. Nah, di antara sekian yang baik itu ukuran standarnya bukan harta. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan peningkatan harta, hati-hati, jangan merasa berbangga dulu. Kalau orang dapat promosi kedudukan, jangan berbangga dulu. Kalau orang mendapatkan tambahan pengetahuan, ijazah nilainya bagus, jangan berbangga dulu. Kalau tidak ada yang paling pokok ini. Apa itu? Illal ladzina amanu. Iman, itu yang paling mahal. Nah, jadi standar yang pertama itu, berbahagialah ketika seseorang berkehidupan dengan imannya. Itu misi kita untuk dijaga. Allah itu sudah berikan iman sejak 4 bulan dalam kandungan sebelum lahir. Sudah diberikan, itu dalilnya Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Nah, itu 4 bulan dalam kandungan itu, sejak roh ditiupkan terjadi komitmen syahadat pertama kita, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah bersyahadat. Ketika Allah mengatakan, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Setiap anak cucu Adam yang terlahir itu ada komitmen. Apa komitmennya? Wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Dia bersyahadat pada dirinya sebelum terlahir. Saat roh ditiupkan, itu usia 4 bulan. Yang paling gampang dicek di Al-Arba'in nomor hadis yang keempat itu. Ya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yajma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah thumma yakunu mithla dhalika mudghah thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ruh. Jadi setiap anak cucu Adam, setiap kalian, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dibentuk di rahim ibundanya 40 hari pertama, itu proses perpaduan spermatozoa dengan ovum. 40 hari kedua mulai membentuk zigot yang menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga berbentuk mudghah, daging keratan, mulai ada proses kehidupan. 40 hari ketiga itu berarti 120 hari 4 bulan. 120 hari itu kan 4 bulan kan? Kalau rata-rata dibagi umumnya. Nah, usia 4 bulan ini, maka diutus malaikat. Yursalu fihil malak. Ya, yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Hal pertama yang diperintahkan, tiupkan roh. Nah, begitu roh ditiupkan itu, wa yu'maru bi katsbi arba'in, menetapkan 4 hal, terjadi komitmen. Maka dikatakan, ya, syahadu an la ilaha illallah. Dalam bahasa yang singkat, bala syahidna. Bala syahidna. Itu yang dimaksud sabda Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir itu, dia terlahir dengan fitrahnya. Apa di antara makna fitrah? Fitrah itu nanti ada 2 yang paling pokok. Ya, yang pertama muyul ilal haqqi, cenderung kepada kebenaran, ya. Yang ketiga muyul ilal dini, kepada din. Apa din yang dimaksudkan di situ? Islam. Quran surah ke-3 ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Dari mana taunya itu? Quran surah 30. Rum ayat ke-30.
Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ya. Hadapkan dirimu sepenuhnya kepada din yang benar. Apa itu din yang dimaksudkan? Kembali ke Ali Imran ayat 19. Innad dina 'indallahil Islam. Nah, dasar keislaman itu iman. Karena itu syahadat dari rukun Islam itu yang pertama. Rukun Islam pertama apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itulah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Makanya selama Ramadan itu kita dilatih untuk menguatkan iman sehingga dekat dengan ad-din. Begitu selesai Ramadan kembali ke fitrah. Idul Fitri, Idul Fitrah. Nah, itu yang kita latih. Wahu yuhawidanihi au yunasranihi au yumajjisanihi. Maka lingkungan kadang yang mempengaruhi dia bahkan bisa keluar dari fitrahnya. Nah, untuk menjaga fitrah itu ada selama hidup sampai kita wafat, kita jaga iman itu lewat sholat. Itulah sebabnya dalam sholat kita baca syahadat. Coba lihat saat tahiyat itu. Baca syahadat kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, karena itulah sholat disebut dengan iman. Nah, orang-orang yang masih menunaikan sholat dalam hidupnya itu mesti berbahagia. Karena hakikatnya Allah masih menjaga imannya. Itu yang paling penting. Dunia ini ditinggalkan, Pak. Iman yang dibawa pulang. Karena tugas kita itu selama hidup membawa iman, Bu. Anda mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, silahkan. Dan tidak dilarang, nanti ada amal soleh di situ. Tapi itu akan ditinggalkan ketika pulang. Karena harta itu sifat dunia yang dikumpulkan. Begitu meninggal dunia, selesai. Coba Bapak cek. Kain kafannya aja nggak ada kantongnya, kan? Ya. Itu ya. Kedudukan itu akan tinggal. Makanya masuk alam kubur pun kedudukan tidak pernah ikut. Semua menginginkan satu kalimat. Almarhum. Kapan jadi marhum? Ketika beriman. Almarhum itu yang disayang. Yang sayang siapa? Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim itu siapa? Allah. Yang disayang oleh Rahman dan Rahim disebut marhum. Kapan disayang? Kalau beriman. Karena disayang itulah dijanjikan dia surga. Dipanggil hamba sebelum meninggal. Di Quran surah 89 ayat 27 itu sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli jannah. Kalimat jannah pertama di Quran disebutkan itu diawali dengan iman. Al-Baqarah 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal. Jadi ini penting disadari. Silahkan kaya sekaya-kayanya supaya bisa zakat, supaya bisa infak, supaya bisa sedekah. Kapan bisa zakat? Kalau beriman. Makanya iman itu yang paling pokok. Jangan sampai banyak mencari dunia tapi lupa dengan iman. Banyak mengejar kedudukan tapi tidak beriman. Karena yang pertama yang meringankan hisab di hari kiamat itu iman. Nah, berbahagialah sepanjang iman masih dipelihara, Allah pasti berikan hidayah untuk memberikan bimbingan dalam berkehidupan. Itulah hidayah pokok yang Allah berikan setiap kali kita sholat. Jadi setiap orang itu sholat karena imannya, Allah nanti berikan hidayah. Ada hidayah yang sifatnya personal, kadang ada ketenangan, ada kenyamanan ketika sholat tenang, sehingga dengan tenang berpikirnya jernih. Yang ada masalah di rumah tangga karena jernih berpikir baik lagi. Ada masalah di pekerjaan karena jernih berpikir tenang lagi mendapatkan solusi. Ada hidayah ammah, hidayah umum namanya. Yang kadang dibacakan itu oleh imam pun kadang tak sadar ingin baca surat itu. Dan kalau kita buka lagi kemudian ayatnya, itu secara umumnya Allah berikan petunjuk mengacu pada keadaan-keadaan yang kita hadapi dalam berkehidupan. Ya, itu yang dimaksud Al-Baqarah di ayat kedua sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin di situ? Ciri pertamanya ayat 3, alladzina yu'minun iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Nah, orang beriman dia salat, ketika salat ciri takwa. Ketika dia menunaikan takwa dapat hidayah dari Allah. Hudal lil muttaqin.
Nah, apa hidayah yang tadi didapatkan dari petunjuk bacaan imam tadi? Makanya kalau sholat berjamaah, itu coba dilihat. Tanya imamnya baca surat apa tadi? Apa yang dipelajari? Nah, tadi disampaikan dalam bacaan imam kita, itu di surah Al-A'raf. Saya ingin highlight cepat saja karena kita masih muqaddimah ini. Ya, kaget kan? Belum masuk di bahasannya. Saya ingin highlight di ayat 126-nya. Ada situasi-situasi yang banyak membutuhkan kesabaran. Nah, ayat-ayat yang dibaca ini ada 3 pesan pokok. Saya cepat saja. 1, jika sudah terjatuh pada maksiat yang besar, jangan pernah simpulkan tertutup peluang Anda untuk bertobat. Ya. Jika sudah terjatuh pada maksiat yang besar, jangan pernah simpulkan tertutup peluang untuk bertobat. Pintu selalu terbuka sampai ajal tiba di tenggorokan. Dan boleh jadi justru pelaku dosa besar itu memiliki jalan yang cepat untuk husnul khatimah. Nah, Nabi pernah mengingatkan itu, ada 7 mubiqat, 7 dosa besar. Di antaranya sihir. Di sini dicontohkan tukang sihir yang selama hidupnya nyihir. Coba Anda bayangkan, selama hidupnya melakukan dosa besar, jadi penyihir. Ya. Tapi yang paling menarik apa? Ketika Allah tunjukkan hidayah melalui Nabi Musa alaihi salam. Bahkan di penghujung ajal mereka. Hidayahnya tiba di penghujung ajal tuh. Ini menunjukkan kebenaran kasih Allah dengan sifat Rahman dan Rahim yang tetap memberikan jalan untuk berubah menjadi baik sampai ke ujung ajal. Jadi tidak ada hamba yang tidak diberi petunjuk. Yang ada itu setelah diberi hidayah nggak mau diambil. Itu masalahnya. Allah tunjukkan tapi nggak diambil. Bisa Anda lewat di depan orang sholat, pulang kerja lewat masjid, kan bisa ngambil jalan yang lain. Kok bisa buka YouTube tiba-tiba keluar ceramah yang ngisi hidayat lagi, Adi Hidayat misalnya. Hah? Ya, kok bisa demikian? Dan menariknya, yang diberikan hidayah oleh Allah itu merata seluruh hamba, baik itu orang soleh pun demikian orang salah. Dan ini contoh nyata, hidup dengan sihir, pelaku dosa besar, sebelum ajal tiba di penghujung itu tetap mendapatkan kesempatan hidayah. Nah, dibedakan oleh Allah di sini 2 bagian. Bagian pertama yang mengambil hidayah itu para tukang sihir. Begitu melihat hidayah datang lewat Nabi Musa alaihissalam, mereka langsung beriman. Kami beriman kepada Allah penguasa alam. Amanna bi rabbil alamin. Ya, itu gambarannya. Jadi pesan pertama adalah yang paling penting didambakan lewat ayat ini, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalipun pernah melakukan dosa besar. Karena rahmat Allah dengan Rahman dan Rahimnya itu melampaui semua prediksi-prediksi hambanya. Itu yang dimaksud Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu bir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Tobat. Tobat. Dan relevan sekarang bahwa akan tiba masa-masa itu dosa dianggap biasa. Itu. Sehingga bukan hanya yang kecil, yang besar pun sudah tak berasa. Dosa dianggap biasa sehingga yang besar pun sudah tidak berasa. Coba saya tanya, membunuh itu termasuk dosa besar bukan? Dosa besar. Sudah tahu dosa besar, ancamannya 5. 5 ancamannya. Kan di An-Nisa itu kan di ayat 93 sampai 94 itu. Ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannam. 1. Khalidan fiha. 2. Wa ghadiballahu alaihi. 3. Wa la'anahu. 4. Wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. 5. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan, maka Allah langsung memberikan ancaman.
Ancaman itu biasa untuk mencegah keburukan. Makanya di hukum positif pun terancam dengan pidana sekian. Tuh. Itu untuk mencegah seseorang berbuat keburukan. Kalau keburukannya semakin tinggi damage-nya, semakin berbahaya, ancamannya semakin besar. Terancam pasalnya hukuman mati, gitu kan? Itu sudah fitrah. Nah, orang yang sengaja merencanakan pembunuhan, ancamannya 1, neraka jahanam. 2, kekal di dalamnya. 3, Allah murka kepadanya. 4, dilaknat Allah. Yang kelima, dijanjikan siksa berlipat di neraka jahanam itu. Masuk jahanam saja sudah iyadzubillah, ini berlipat siksanya. Di mana ada orang yang mengaku muslim menginginkan cita-cita mendapatkan 5 itu? Tak ada. Tapi lihat sekarang, berita-berita dihiasi dengan marak dari pagi sampai petang, pembunuhan. Allahu akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Saya lihat kemarin satu tempat itu pelakunya masih SD. Kerjasama sama yang SMP, sama yang DO1. Sedangkan pendidikan kita itu tujuannya meningkatkan iman dan takwa. Coba kebayang nggak tuh? Itu dihisab di hari kiamat itu pemangku-pemangku jabatan dan orang-orang yang mengajarnya itu. Termasuk kita semua, orang tua. Coba lihat Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu. Di pasal menimbang poin B. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Itu. Zina itu dosa besar. Hampir tiap hari sekarang kita lihat berita itu. Orang selingkuh, orang ini, orang itu, macam-macam. Syirik dosa besar. Ya, sekarang banyak dipertontonkan. Kok bangga dengan perdukunan dan sebagainya. Nah, dalam suasana sudah bertobat, mendapati lingkungan demikian, maka di antara doanya adalah Rabbana afrigh alaina sabra. Gitu. Wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikan hamba ini kesabaran, kekuatan untuk istiqamah dalam kebaikan setelah bertobat. Dan mohon jaga hamba supaya wafat dalam keadaan muslim yang patuh. Itu yang kedua. Jadi ada ijazah doa di dalam ayat itu. Kalau sudah menghadapi situasi banyak maksiat, istiqamah dalam kebaikan, banyak minta pertolongan kepada Allah supaya tidak terjerumus. Memang tidak langsung melihat ke sana, menyaksikan. Tapi sekarang penyakitnya masuk lewat handphone. Masuk. Pornografi masuk lewat situ. Ya, bahkan langsung diajarkan tuh di situ halal keburukan tuh. Mesti hati-hati. Nah, yang ketiga, kalau Allah sudah turunkan hidayah, isi tuh majlis-majlis ilmu, di Al-Azhar banyak-banyak kajian, lihat sekitaran masjid lain. Dekati orang-orang soleh itu. Hadiri tempat-tempat baik. Konsisten begitu saja supaya kebaikan kita terjaga. Nah, kalau Allah sudah turunkan demikian, cepat ambil, jangan seperti Firaun. Firaun dapat kesempatan yang sama dengan para tukang sihir. Cuma bedanya yang tukang sihir itu tobat, Firaun mempertahankan keburukannya. Jelas sampai sini? Jadi itu pengingat. Ya, jangan sampai ada bangga sampai subuh ini dengan kekayaan, kedudukan, ilmu pengetahuan, ilmu pun bisa menjerumuskan. Betapa banyak sekarang ustadz-ustadz bertikai. Kita doakan jangan ikut-ikutan. Ya. Nah, ini yang coba kita jaga dengan baik sehingga kehidupan kita selalu damai, tenang dan wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah, ya. Ini pesan yang disampaikan. Kenapa saya awali dengan ini? Korelasinya dengan pembahasan kita karena saat ini kita sudah berada di ujung bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah 1444 Hijrah. Akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Dan insyaallah sore ini ada sidang itsbat untuk menetapkan awal Dzulhijjahnya 1444 Hijrah. Ada yang paling utama di bulan Dzulhijjah yang tidak ditemukan di bulan-bulan lain. Bahkan ada sebagian ulama yang sampai berkomentar, saking utamanya di waktu ini, ada bagian-bagiannya yang melampaui Ramadan. Jadi ada yang spesifik Ramadan unggul, ada yang waktu ini lebih unggul bahkan dibandingkan Ramadan. Kapan waktunya tiba? Seperti apa diistimewakan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, serta apa amalan yang harus kita lakukan saat masuk di dalamnya,
Itulah insyaallah di antara inti materi yang akan kita bahas kesempatan kali ini. Ini baru mulai kita bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah ke-89 Al-Fajr di ayat yang ke-1 ya. Sudah? Sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Tambahkan satu ayat lagi, wal laili idza yasr. Baik, wal fajr, aku bersumpah demi waktu fajar. Di dalam Al-Quran kita temukan ragam sumpah yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak bersumpah pun pasti yang difirmankan sudah penting. Dan sumpah itu ciri penegasan dan kesungguhan. Kalau dikaitkan dengan makhluk ada kesungguhan. Makanya kalau Anda ingin menguatkan sebuah pesan dan menunjukkan Anda serius, pakai sumpah ya. Besok ada ceramah Ustadz Adi di Masjid A. Wah, yang benar sumpah. Nah, dia. Nah, kata sumpah itu kan biasanya untuk menegaskan sebuah makna kan dan menunjukkan kesungguhan. Nah, Allah itu tidak bersumpah pun itu pasti sudah penting apa yang difirmankan. Apalagi kalau disertai dengan sumpah. Maka pasti ada yang istimewa di dalamnya. Jadi kalau kita menemukan ayat dalam Al-Quran diawali dengan sumpah, ini menunjukkan pesan yang disampaikan di ayat itu tidak biasa, ada yang sangat penting, berbeda dengan pesan-pesan yang lainnya. Jelas sampai sini? Baik. Wal fajr. Ciri sumpah pertama itu kalau ada di awal ayat. Ini secara umum ya. Dibuka dengan huruf waw. Ujung akhir kalimatnya, ujung kalimatnya itu harakatnya kasrah. Sudah? Misal, waw ketemu satu kalimat ujungnya kasrah. Wal fajri wal laili wasyamsi wadduha. Jadi setelah waw ada kalimat ujungnya kasrah. Nah, itu diartikan wawnya sumpah. Qasam namanya, wawil qasam. Kalau sudah dibuka dengan seperti ini, artinya informasi yang disampaikan setelah huruf waw itu penting, tidak biasa. Wal fajr, aku bersumpah demi waktu fajar. Ada beberapa pendapat dari kalangan ulama tentang fajar yang dimaksudkan di ayat ini. Jadi di sini Allah bersumpah dengan 5 hal. Ada 5 sumpah. Aqsamun khamsah, kata para ulama, terdapat 5 sumpah di dalamnya. 1, wal fajar, demi waktu fajar. 2, walayalin 'ashr, dan 10 malam yang istimewa. 3, wasyaf'i, wasyaf'i, demi waktu genap. Kemudian 4, wal watr. 5, wal laili idza yasr. Ada 5 di sini disebutkan, menunjukkan ada 5 yang istimewa. Saking istimewanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah. Baik. 1 fajar. Secara cepat saja. Para ulama setidaknya menyebutkan secara umum ada 2 pemaknaan di kata fajar di sini. Yang pertama yang dimaksudkan setiap waktu fajar. Itu penting. Setiap waktu fajar, dalam setiap hari. Jadi ada satu yang istimewa, waktunya di waktu fajar, dari sekian perubahan waktu yang kita alami dalam sehari. Kan dari fajar nanti muncul ke pagi, pagi ke siang, siang ke sore, sore ke maghrib, maghrib ke malam kan.
Nah, dari perputaran waktu itu, di antara sekian banyak waktu, fajar itu istimewa. Karena itu Allah panggil kita untuk bisa menunaikan sholat di waktu fajar. Ya, hakikatnya bukan hanya sholatnya. Ada waktu-waktu yang hanya dalam fajar itu yang nggak ditemukan keistimewaannya di waktu yang lain. Contoh, kita ambil ke ibadah ritual dulu. Sholat di waktu fajar ini, itu 2 rakaat sunnahnya saja. Sunnahnya, belum masuk ke fardunya. Itu nilainya disebutkan oleh Rasulullah SAW lebih baik daripada dunia dan seisinya. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau Anda mampu menunaikan 2 rakaat fajar, itu yang dimaksud sunnahnya. 2 rakaat, tapi disebutkan kalimat fajarnya. Bukan zuhur, bukan asar, bukan maghrib, bukan isya. Dan dilakukannya sebelum sholat fardunya untuk menunjukkan betapa pentingnya itu. Karena kalau orang tahu itu penting, pasti persiapan datang sebelumnya. Ya, Anda tahu di sini akan pengajian kan? Subuh kan? Subuhnya misalnya jam 4.35. Anda menjadikan pengajian itu sebagai hal yang prioritas. Kalau waktunya 4.35, datangnya jam berapa? Ada yang nginap, ada yang itikaf. Karena menjadikan itu penting. Kalau tak penting mungkin diabaikan. Nah, Allah menyatakan fajar itu penting. Jangan tinggal. Bahkan saking pentingnya, ada di antara hamba-hamba Allah yang menyiapkan waktu fajar itu bangun dari sebelumnya sampai warming up dulu. Pemanasan supaya subuhnya itu, fajarnya itu bisa optimal. Bangun dari malam, Pak. Ada yang menjelang fajar itu membiasakan hatinya supaya khusyuk. Sehingga saat sholat di waktu fajar sudah terkoneksi kepada Allah dengan baik. Cara menyiapkannya dengan istighfar. Waktu singkat menjelang fajar itu disebut sahar namanya. Jamaknya disebut ashar. Ada orang-orang yang kalau sudah tiba waktu ini, dia banyak istighfar, 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 istighfar. Supaya hatinya lapang saat fajar tiba, terkoneksi sempurna kepada Allah. Sempurna. Nyambung. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18. Wabil asharihum yastaghfirun. Ya. Kalau ingin dikuatkan kesabaran, ingin diberikan rizki sehingga bisa sering infak, ya. Ingin diberikan kemampuan menjalankan segala sesuatu dengan benar, menatap dengan benar, mendengar dengan benar, berjalan secara benar. Itu diantara amalannya, rajin istighfar di waktu sahar menjelang fajar. Dah, ini ijazahnya langsung dari Al-Quran. Surah ketiga Ali Imran di ayat ke-17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 17. Paling kiri sebelah atas tuh. Itu di situ istighfar di waktu sahar itu disamakan dengan 4 amalan tadi. Sabar, khusyuk dalam ibadah, bisa rajin infak dan benar dalam menjalankan aktivitas. Itu di antara latihannya rajin istighfar menjelang fajar. Makanya kalau sudah istighfar, terbuka hatinya, terkoneksi dengan Allah, itu ibadahnya akan lebih enak dibandingkan dengan yang jarang istighfar. Gitu. Alhamdulillah. Ada sifat qanitin di situ. As-sabirina wal qanitina. Sedangkan kita diminta salat itu dengan sifat kunut. Orangnya disebut qanit, jamaknya qanitin. Ada di mana ayatnya? Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kalau mau salat, mau enak salatnya, jangan sekedar salat. Memang betul sudah selesai, ya, menuntaskan kewajiban, beban kewajibannya hilang. Tapi kenikmatannya dapat nggak? Manfaatnya dapat nggak? Kalau ingin menikmati salat, ingin dapat manfaatnya, dapat ketenangan, terkoneksi dengan Allah, doanya cepat dijawab, maka khusyuklah dalam salat. Nah, di antara cara mendapatkan khusyuk itu istighfar. Dibuka.
Sehingga sekat-sekat yang membuka kita itu, yang menghambat koneksi kita dengan Allah itu terbuka. Ini dari Quran. Dari Quran. Nah, dibiasakan istighfar paling enak itu di waktu sahar menjelang fajar. Apalagi kalau bisa tahajud sebelumnya. Kalau bisa tahajud, ya, tahajud, kemudian istighfar, terbuka hati, rajin memberi di situ, itu disebut langsung oleh Quran kalau dia bertahan dengan itu sampai wafat, itu disebut sebagai calon penghuni taman surga yang sedang beraktivitas di bumi. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalila minal laili ma yahja'un. Itu tahajudnya. Wa bil asharihum yastaghfirun. Itu istighfarnya. Nah, hakikatnya kita bangun malam itu, hakikatnya kita istighfar di waktu sahar untuk persiapan ke fajarnya. Salah satu maknanya itu. Makanya Nabi kan ya suka rebahan kan sedikit ya. Bukan rebahan yang sempurna. Ya kaum rebahaners ya. Ya, coba dicek tuh. Kalau ada rebahan Nabi itu miring sedikit ke kanan kan, setelah istighfar tuh nunggu-nunggu sampai fajar tiba. Supaya kesadarannya optimal. Ada apa di fajar itu sampai dipersiapkan sebelum itu? Sampai-sampai 2 rakaatnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kalau dibaca pakai iman, gak ada yang bisa menandingi. Saya tanya antum, dikasih 1 juta atau 2 rakaat sebelum subuh? Ayo. Oh, masa? Huh? Coba dicek. Sana ada lomba balapan di sirkuit tuh. Berlangsungnya sebelum subuh. Siapa yang datang duluan di dekat situ? 10 tempat pertama mendapatkan bonus 5 juta. Cuma nonton aja dapat 5 juta. Tawaran kedua, datang ke masjid, tunaikan 2 rakaat sebelum subuh. Setelah azan tiba, dapat dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pilih mana? Nonton di sirkuit atau 2 rakaat sebelum subuh? Tuh, makin pelan jawabannya. Karena babnya iman, bukan akal. Akal yang dibimbing oleh iman itu lebih tajam nanti cara berpikirnya. Mampir gua aja ke masjid, ntar balik lagi ke sana. Berarti ada yang penting. Nah, apa yang paling penting dalam fajar itu? Itulah sebabnya kenapa disebut dengan fajar. Di Quran itu ada fajar, ada infajar, ada fujur, beda. Nah, ini banyak saya bahas ini karena disertasi saya itu salah satunya membahas tentang bahasa Quran. Jadi menganalisis Quran 30 juz dari segi kebahasaannya. Yang kami teliti itu tafsirnya Syekh Muhammad Tahir bin Ashur. Nama tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. 30 juz, 30 jilid. Nah, itu kita teliti sampai kalimat-kalimatnya. Ya. Kalau disebutkan fujur, fujur itu contoh Quran surah ke-91 Asy-Syams. Di ayat ke-7 sampai dengan 8. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu pancaran keburukan yang bersumber dari nafsu, adanya di jiwa kita. Itu lawannya takwa. Ya, karena itu takwa dan nafsu itu di Al-Qur'an itu jumlahnya bahkan sebanding. Ya, takwa yang terkait dengan nafsu, takwa itu disebutkan 240 kali. Yang terkait dengan nafsu 115 kali. Nafsunya 115 kali. Yang membisikkan takwa itu malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali. Yang membisikkan nafsu dengan waswas itu syaitan. Syaitan disebutkan 88 kali. Nah, bisikan setan lewat nafsu itu yang ditebarkan, memberikan perintah-perintah ya, lewat nafsu kepada bagian tubuh kita itu rambatannya, bisikannya disebut dengan fujur namanya. Pernah nggak merasakan ada perintah dalam jiwa itu berbuat yang buruk? Pasti yang pernah hidup itu pasti merasa itu. Nggak ada orang nggak hidup yang tidak merasakan godaan keburukan dalam dirinya. Karena setan itu menungganginya ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat, sudah azan. Itu malaikat. Dan gak usah dijawab. Iya, sebentar. Itu malaikat.
Itu kita nggak minta pun itu ada pasti. Ada, kita nggak minta ada, karena ada bagian yang bertugas itu. Tapi setelah azan, la ilaha illallah. Nah, baru azan, belum qomat. Ada begitu? Ah, itu setan. Saat azan dikumandangkan, tidak ada bisikan menjauhi azan. Kecuali yang kesetanan. Yang nggak senang azan itu setan. Di dalam hadis disebutkan, fafarra syaitanu wa alaihi dhulat, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau azan berkumandang, setan itu lari terbirit-birit. Ya, kalau diterjemahkan ke bahasa tekstualnya, terkentut-kentut. Maksudnya apa? Kalaupun azan ada baunya, dia nggak mau cium. Saking nggak sukanya dengan azan. Tapi normalnya pergi. Ya, makanya orang sejauh apapun dia ingatannya dengan Allah itu, ketika azan itu kadang-kadang ada kesadarannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah azan, setannya pergi. La ilaha illallah. Balik. Ya, fa'ada, betul. Fa'ada. Orang soleh pun begitu. Ntar qomat, pergi lagi. Begitu qomat, Allahu Akbar, pergi itu. Makanya kita bisa merasakan kehusyuan sebelum sholat. Coba, kalau Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, qomat nih. Kita kan bisa fokus kan? Tapi ketika bertakbir, dia balik lagi. Ketika antum bertakbir, Allahu Akbar, fayaqulu syaitanu udhkur kadza. Maka setan mulai berdinas. Dia berkata ke pikiran kita itu, ingat ini ya, ingat itu ya. Maka ada orang mampu banyak mengingat yang tidak ingin dia ingat. Puncaknya apa kata Nabi? Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Makanya penting berjamaah itu supaya saling mengingatkan. Imam lupa, makmum yang ingatkan. Makmum lupa, tahu gerakan imam, dia cepat teringatkan. Nah, itu dorongan-dorongan keburukan yang muncul dari nafsu itu fujur namanya. Ya, asalnya nafas. Fujur memerintahkan ke mata melotot, dia melotot. Ke mulut berkata kasar, keluar kata-kata kasar. Kalau masih dorongan was-was disebutnya fujur. Kalau keluar jadi perilaku disebut su namanya. Su. Karena sumbernya dari nafas ketemu su, maka disebut nafsu. Itu ada di Quran surah 12 Yusuf ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bis-su illa ma rahima rabbi. Itu fujur. Sebaliknya, pancaran dari jiwa takwa, di takwa itu ada iman. Keiman tempatnya di sini. At-taqwa hauna. Ya, dalam jiwa. Karena itu di Quran takwa dengan iman itu selalu beriringan. Ya, kalau sudah iman ketemu takwa pasti ada amal soleh. Kadang-kadang iman dulu, amal soleh baru takwa. Kadang takwa dulu, iman baru amal soleh. Contoh, iman, amal soleh, takwa. Ada di mana? Al-Baqarah ayat 183, ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Amal solehnya kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa dulu, iman, amal soleh. Ada di mana? Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Makanya iman selalu ketemu takwa. Diingatkan tiap pekan oleh Nabi, jaga iman, jaga takwa. Jaga iman, jaga takwa. Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Kenapa? Karena di jiwa takwa itu ada iman. Itu kan tugas kita yang kita jaga sampai wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jaga, jangan sampai meninggal itu imannya hilang. Nanti ada kata Nabi kondisi, saking banyaknya maksiat, pagi-pagi beriman, sorenya ada yang kufur. Jedanya singkat, paginya beriman, sorenya kufur. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Mesti hati-hati. Nah, dorongan dari iman itu yang memberikan kepada kita perintah untuk berbuat baik dalam kehidupan. Mata diminta melihat yang baik, telinga mendengar yang baik, mulut berkata yang baik. Itu ada nanti ayatnya di Quran. Makanya ngajinya yang total. Misal mata nih, Quran surah 24, surah Cahaya An-Nur, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Kalau imannya dilatih dengan kuat, nanti iman itu punya transmisi gelombang. Masuk lewat fisik kita, dibimbing fisik untuk melihat.
Masuk ke mata melihat. Qul lil mu'minina. Sampaikan, katakan Muhammad SAW kepada setiap insan beriman. Tuh, yang ada imannya. Yaghuddu min absarihim. Bila iman itu masuk ke dalam mata, maka iman akan menjaga mata supaya melihat yang baik-baik saja. Yang tak layak dilihat, iman akan berkata, palingkan. Makanya mata itu punya pandangan standar iman, punya pandangan standar yang bukan beriman. Sehingga nampak bagi kita ukuran. Coba kalau kita beriman itu kan, pakaian itu nggak semuanya bisa dilihat. Pak, Bu, nggak semua bisa dilihat. Bagi orang yang tidak beriman, pakaian terhormat itu banyak ragamnya. Aurat terbuka pun mungkin biasa karena nggak ada iman. Bagi orang beriman tidak, imannya mengatakan palingkan, itu dilarang. Ada batas yang harus dilihat. Jadi kalau di tempat lain tertentu misalnya, ada yang mengatakan itu biasa saja, itu pakaian terhormat untuk mereka. Iya, karena nggak ada imannya. Nah, bagi orang beriman itu standarnya apa? Standar iman. Itu yang menentukan hubungan kita dengan Allah. Makanya ada aturan dan ada hikmah di dalamnya. Coba kalau antum lihat tayangan-tayangan misalnya, lihat gambar di YouTube atau misalnya tayangan dan sebagainya, ada terbuka aurat. Iman itu pasti otomatis bekerja. Kalau imannya kuat, palingkan. Kadang dia istighfar, astagfirullah, palingkan. Dan gak ada yang terlambat. Gak ada lisan istighfar mata gak berpaling, astagfirullah, salah ini. Tak ada. Wasari'u ila maghfirah, cepat dia istighfar. Nah, demikian masuk ke lisan juga begitu. Itu imannya dulu sebelum lisannya. Ya, Quran surah 49 Al-Hujurat ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. La yaskhar qaumin qaum. Lisan orang beriman itu tidak mudah mencela. Ini semakin tinggi imannya, semakin baik kosakatanya karena isi hatinya baik semua. Nah, kalau sudah menemukan yang baik itu susah mencari kosakata yang kotor. Al-Hasan cucu Nabi tahu? Radhiyallahu taala anhu. Enggak tahu cucu Nabi. Kalau kenal mungkin enggak kenal, tapi enggak tahu itu enggak mungkin itu. Cucu Nabi. Al-Hasan dan Al-Husain, pernah dengar ya? Kami di pesantren itu membuka ruang tunggu ada dua, kanan dan kiri. Di pesantren yang sedang kita bangun. Kami berikan namanya dua cucu Nabi, Al-Hasan dan Al-Husain. Dan setiap tempat ada bangunannya, di situ ada edukasinya. Kenapa dinamakan Al-Hasan? Di situ ada sejarahnya, siapa beliau dan sebagainya. Dan seterusnya. Al-Hasan itu punya anak. Kalau ingin melihat perilaku yang paling mirip dengan Nabi, itu Al-Hasan. Kalau ingin melihat wajah yang paling mirip dengan Rasulullah SAW, itu Al-Husain. Makanya belajar sejarah bagaimana akhlaknya Al-Hasan ibn Ali ya bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Belajar sejarah. Itu diantara yang paling dekat dengan Al-Quran, yang lisannya paling lembut. Lembut. Masya Allah. Jadi sedang jalan dengan anaknya di masa fitnah kubra. Itu ada orang caci maki. Dalam satu riwayat, atau kama waqa, Allahu a'lam bissawab, sedang jalan dicaci maki. Begitu dicaci maki, kan ada satu masa fitnah kubra itu, ada fitnah yang sangat besar. Sampai orang berani mencaci maki cucunya Nabi SAW. Dan itu terkenal orang soleh. Beliau diam. Anaknya berkata kepada ayahnya, abati lima lam tarud, atau kama qala, ayah, kenapa enggak dijawab? Maksudnya enggak diklarifikasi. Bahwa enggak benar demikian. Apa jawabnya? Wala adri kaifa arud. Bapak tuh enggak tahu cara jawabnya bagaimana. Sebab nyari kata-kata yang untuk membalas itu enggak menemukan dalam hatinya, dikhawatirkan takut menyakiti orang yang menyakitinya. Itu yang sering saya katakan, mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Kalau sama-sama mencela ya sama-sama kotor kan. Nah, beliau itu mencari ke dalam hatinya sampai nggak menemukan kata-kata kotor atau sekedar untuk mengatakan saya tidak seperti yang Anda sampaikan, karena khawatir kalimat itu justru menyakiti orang yang sedang menyakitinya. Itu Al-Hasan. Nah, itulah iman, puncaknya iman itu begitu.
qalbun salim illa man atallaha biqalbin salim. Hatinya bersih. Sehingga melihat orang. Makanya kalau orang rajin istighfar sebelum fajar, subuhnya nggak pernah tinggal, jamaah, itu hal pertama yang Allah berikan, merubah keadaannya lebih baik dan hatinya bersih. Kalau antum ingin latihan jadi orang baik atau anak pengen jadi baik tuh, konsistenkan subuh. Kayak ulama tuh enggak banyak ceramah, enggak banyak cakap, bilang subuh aja, konsisten. 40 hari subuh terus, ya. Sering begitu kan ya? Nah, itu saya bahas ilmunya sekarang. Dan itu dari Quran. Makanya agak aneh kalau rajin ta'lim, rajin saling mencela. Salat kok menjadi saling menuduh. Orang salat itu bersih hati. Orang ta'lim itu bersih jiwa. Nah, cara memulainya fajar. Kenapa Allah bersumpah dengan fajar? Karena Allah menginginkan hambanya jadi baik. Itu pesannya. Nanti sifatnya beda dengan zuhur, beda dengan asar, beda dengan maghrib, lain dengan isya. Fajar itu pembukanya. Karena itulah saat fajar dipanggil, iman kita terpancar. Makanya saat tidur kalau dengar adzan, itu kan terpancar kan, sudah adzan. Dan sekelebat itu ada yang meminta kita bangun tuh. Allahu Akbar, bangun tiba-tiba dengar adzan. Itu yang terpanggil imannya. Ketika cahaya iman itu merespon suara adzan, itulah fajar namanya. Dari maknawinya. Dari segi waktu dia melatih keadaan kita jadi lebih baik, terkoneksi dengan Allah. Kalau sudah hatinya bersih, nyambung dengan Allah, doanya mustajab. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Kata Nabi demikian. Allah itu maha baik sehingga akan cepat menerima dari yang baik-baik. Hatinya sudah baik, sudah lapang, jauh dari maksiat, maka apapun yang dia minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saat-saat paling tepat untuk berdoa itu, memperbanyak doa itu saat fajar. Malaikat kumpul semua. Hadisnya sahih. Ya, inna malaikatal laili wa malaikatan nahar tajtami'u fi waqtil fajri atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat siang dan malam kumpul semua di waktu fajar. Alhamdulillah malaikat itu gaib. Kalau tampak tak jadi kita ke masjid. Sayapnya banyak tuh. Siapa? Israel. Balik lagi. Kumpul semua. Nah, kalau sudah kumpul malaikat itu banyak berkahnya. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kalau doa diaminkan. Kalau istighfar dimohonkan ampunan kepada Allah. Berkah lagi kalau subuh jamaah pengajian, berkah. Berkah lagi itu. Itu dari berangkat langsung malaikat memohonkan kepada Allah kebaikan. Hadisnya viral sahih. Di Ibnu Majah itu. Ya, dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhala lahu tariqan ila al-jannah wa innal malaikata la tadau ajdihataha ridan li talibil ilmi. Orang mau berangkat menuntut ilmu, itu malaikat membentangkan sayap memohonkan kepada Allah ridha untuk orang itu. Berangkat dia ke masjid pas di waktu fajar, banyak sekali. Makanya kalau bapak ibu ke masjid waktu subuh nggak doa, rugi itu. Itu fajar. Tapi di antara sekian fajar 365 hari, ada satu fajar yang istimewa, bahkan yang tidak bisa disaingi oleh fajar manapun, termasuk fajar saat Ramadan. Itulah fajarnya Dzulhijjah. Nah, fajarnya Dzulhijjah ini ada dua pemaknaan di ulama. Ada awal Dzulhijjah, ada fajarnya di 10 Dzulhijjah. Jelas? Nah, ini saya sudah bawa kitab, saya sudah baca ini. Ini kitabnya Al-Qurtubi, ya Al-Jami' li Ahkamil Qur'an Al-Karim. Ya, 24 jilid. Jadi 23 24 itu Faharis. Yang ingin pintar fikih baca ini. Ini fikih Quran. Ya. Jadi ada fajar awal Dzulhijjah, ada fajar 10 Dzulhijjah. Artinya ada fajar hanya di bulan Dzulhijjah saja, yang begitu pentingnya itu Allah sampai bersumpah. Tahu dari mana fajar itu khusus untuk Dzulhijjah? Teruskan ayatnya. Wal fajr walayalin asyr. Bukan fajar biasa, tapi fajar yang diawali dengan 10 malam pertama. Dan aku bersumpah dengan 10 malam yang spesial.
Ada yang mengartikan 10 malam akhir Ramadan, tapi ada yang mengkhususkan 10-nya itu untuk Dzulhijjah. 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ya, karena ada fajar di hari ke-10-nya yang nggak ada di Ramadan. Apa itu? Adha, Yaumun Nahr. Dari mana tahunya itu? Hadis Nabi. Catatlah ya hadisnya. Al-Bukhari nomor hadis 969. Ya. Saya sudah cek, kalau nanti ada perbedaan di cetakan atau di buku, lihat di riwayatnya. Rawinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rawinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda untuk mengingatkan umatnya. Perhatikan kalimatnya. Ma min ayyamin, tidak akan ditemukan dari perjalanan hari, al-amalu salihu ahabbu fihinna ilallahi, saat seorang hamba memperbanyak amal soleh di hari-hari itu, yang statusnya akan naik amal itu menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kalimat ini yang menjadikan hari-hari ini lebih istimewa dibanding Ramadan. Ramadan antum salat, pahala berlipat, tapi belum tentu amalnya dicintai Allah. Baca Quran, pahala berlipat, tapi belum tentu Allah cinta. Tapi di hari ini kalau kita beramal ikhlas lillah, status amalnya naik langsung dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah mencintai satu amalan, itu dapat bonus langsung sekaligus mengampuni hamba yang beramal itu. Gitu. Jadi kalau Allah sudah mencintai satu amalan dari seorang hamba, itu langsung diberikan bonus sekaligus mengampuni dosa-dosanya. Itu rumusnya ada di Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad SAW, kalau kalian serius mencintai Allah, katakan pada umatmu, kalau serius mencintai Allah, maka mendekatlah kepada Allah lewat jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Makanya syahadat kita itu terangkai, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini nggak usah aneh-aneh. Salatnya ikut bagaimana Rasulullah contohkan. Salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu yang contohkan Nabi, bukan salam yang aneh-aneh. Ya. Hindari dosa besar. Zina nggak bisa ditebus dengan uang. Ya. Nggak usah aneh-aneh. Jadi diikuti apa yang dicontohkan oleh siapa? Rasulullah. Kita konsisten melihat seperti yang Nabi contohkan. Makanya Nabi itu utuh contohnya, bukan cuma di sholat. Semua utuh dari Nabi itu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada bab tentang melihat. Pernah kita dengar tuntunan Nabi tentang melihat? Ada bab tentang bicara, ada bab tentang mendengar, ada semua. Dan wujudnya eksis, ada itu. Dan total. Di rumah tangga, Nabi berumah tangga. Nabi Isa nggak bisa jadi contoh di rumah tangga karena nggak nikah. Nabi Isa nggak bisa jadi contoh berbuat baik pada ayah karena lahirnya tanpa ayah, ibu saja. Nabi Muhammad itu lengkap semuanya ada. Bahkan ketika ditemukan keluarga misalnya, ya, yang ada masalah di dalamnya seperti Abu Lahab, ada contohnya juga. Bagaimana cara mendakwahinya? Itu lengkap semua. Karena itu disebut uswah. Ya, Quran surah 33 itu ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah itu keteladanan yang kalau diteladani jadi teladan lagi. Itu uswah. Makanya semua yang meneladani Rasulullah itu pasti jadi teladan. Pasti itu. Walaupun statusnya bukan sahabat, bukan tabi'in. Sahabat yang hidup dengan Nabi, meneladani Nabi, namanya sampai sekarang dikenang. Jadi baik semua. Padahal sebelum ikut Nabi, kenal Nabi, tapi nggak ikut Nabi. Itu jelek perilakunya. Ada yang jelek. Coba cek Umar bin Khattab. Coba cek Khalid bin Walid. Sebelum ikut Nabi. Bagaimana perilakunya? Setelah ikut Nabi, bahkan kita kenang dan kenal sampai sekarang, semua kebaikannya saja. Yang nggak ikut Nabi tetap viral dengan keburukannya. Abu Jahal.
Kalau saya sebut nama itu, yang terbayang apa? Jahal. Kan? Tapi kalau sebut Abu Bakar, Umar bin Khattab, yang dikenang semua kebaikannya. Ali bin Abi Thalib. Lewat generasi pindah, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Pindah terus sampai yang istiqamah mengikuti Nabi. Dari kalangan-kalangan misalnya pengajar, ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Baik kan? Sepanjang ikut Nabi, ulama lisannya lembut. Ya. Fatwanya menenangkan, mengarahkan pada kebaikan. Itu jadi teladan. Jangankan itu, ikut satu aja bagian. Lisannya kah, pandangannya kah, telinganya kah, itu demi Allah saya katakan jadi teladan. Itulah Rasulullah. Nah, kalau sudah dicintai, diikuti Nabi, cinta Allah turun. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Langsung dosanya digugurkan oleh Allah sebesar apapun. Nah, ada 10 hari, yang 10 hari itu Allah mengobrol cintanya untuk semua hambanya. Inilah latihan yang bisa merubah seseorang secara singkat jadi hamba yang dicintai oleh Allah. Dosanya bisa gugur saat itu, amalnya naik berlipat, bisa menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya, menutup kekurangan di masa sebelumnya. Kapan itu terjadi? Yakni ayyamul ashr, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama. Qala, seorang sahabat bertanya mengklarifikasi, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah tidak mampu juga menandingi keutamaan di amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Qala, beliau bersabda, walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah pun tidak bisa mengungguli keistimewaan amalan di 10 hari pertama ini. Illa, kecuali satu amal saja. Rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Seorang yang berjihad karena Allah dengan hartanya, dengan jiwanya sampai wafat dia tidak kembali lagi. Nah, banyak jihad ini maksudnya. Ya, ada jihad beramal saleh, jihad untuk mengajar sepanjang tidak ada tuntutan secara militer yang dibenarkan oleh qadhi, ada qadhinya, bukan tiap orang memutuskan. Balik. Jadi yang ingin kita bahas adalah ada 10 hari saja. Setiap tahun datangnya cuma sekali 10 hari ini. Kalau nggak dimanfaatkan, rugi. Dan hisabnya berat nanti. Bagaimana kalau di hadapan Allah kemudian ditanya, saya sudah berikan kepada kamu waktu yang tidak saya berikan kepada yang lainnya. Kenapa nggak kamu manfaatkan? Di situ saya berpeluang mencintai engkau. Di situ saya akan ampuni dosamu. Tapi engkau nggak minta ampun. Nah, itulah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, siang dan malamnya. Siang dan malamnya. Maka penting bagi kita untuk mengetahui awal Dzulhijjah ini dan mengoptimalkan amalan itu sampai setidaknya 10 hari pertamanya. Apa yang jadi amalannya cepat? Kalau sudah sampai di waktu ini, apa yang menjadi amalan yang bisa kita optimalkan? Satu, langsung saja berdasarkan hadisnya. Kalau kita baca riwayat serupa yang riwayatnya Imam Ahmad bin Hanbal di musnadnya, maka ada tambahan dengan amalan. Ya. Qala kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'akthiru, maka perbanyak. Satu, at-tasbih wat tahmid wat takbir wat tahlil. Itu amalan untuk melatih hati. Perbanyak. Pagi, siang, sore sampai malam tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Nih, sedikit saya berbagi ya, yang guru-guru kami ajarkan itu. Kalau berzikir pakai lisan, hatinya mesti nyambung. Karena itu kenapa bilangannya banyak? Untuk melatih hati sampai nyambung. Gitu. Makanya disebut zikir. Zikir itu nyambung, artinya ingat. Zikir itu ingat. Diucapkan berkali-kali itu untuk menyentuh hati supaya ingat. Antum saya ingatkan, besok hari Senin ya. Ya. Besok hari Senin. Besok hari Senin. Besok Bu hari Senin. 4 kali saya ingatkan, ndak ingat juga. Itu kalau bahasa Jepang itu tong teingen namanya. Masa 33 kali nyebut nggak ingat juga?
Maka dari itu ulama itu karena tajam hatinya, firasatil mu'min haqqa, firasat orang beriman itu kalau semakin dekat dengan Allah semakin tajam. Lihat si fulan datang ingin perbaiki hati. Ya, oh, udah kamu istighfar aja 100 kali. Kadang-kadang melihat, ya, oh ini keadaannya seperti ini. Ada seorang syekh di Saudi kejadian, itu ahli Quran, suka menerima setoran Quran. Nah ini bagus nih, satu kali datang seorang pemuda, mukanya udah kusut, banyak masalah. Datang ke syekh itu mengatakan, Syekh, aqrinil Quran, tolong bacakan pada saya Al-Quran. Pemuda ini benar tuh. Sebab kalau mau tenang, maaf ya, ada banyak masalah atau yang sedang dihadapi, jangan banyak curhat di tempat yang tidak benar. Ya, media sosial itu tempat yang tidak benar untuk curhat. Allah sudah berikan medianya, ruangnya ada, masjid, datang ke masjid. Antum baru masuk aja, sebagian ketenangan sudah hadir. Wudu, atau buka mushaf, ya, curhatkan kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Di surat Yusuf kan demikian. Anak ini datang ke masjid, udah benar. Datang ke syekhnya, teh, tolong bacakan Al-Quran kepada saya. Ingin tenang. Kata syekhnya, saya sedang nerima murajaah ini dulu. Kamu ambil wudu, sholat dulu 2 rakaat di situ. Nanti setelah selesai saya bacakan kepada kamu Al-Quran. Ini kisah nyata. Dan dia ikut. Makanya kalau guru katakan, ikut saja sepanjang guru itu thiqah. Jangan banyak tanya. Kalau gurunya thiqah, sanad ilmunya tersambung pada Rasulullah, udah sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa nanyaina. Kalau gurunya thiqah, itu thiqah. Makanya di Timur Tengah itu ada kualifikasi, ada ustaz, ada da'i, mubaligh, ada alim, ada mufti, ada qadhi. Kalau mufti sudah ngasih fatwa, jangan ditanya, itu aib. Apalagi ilmunya nggak nyampe. Ya, cuma problemnya kan di kita disebut ustaz semua. Sehingga sulit bedakan mana yang thiqah, mana yang tidak thiqah. Tapi kan kelihatan dari kapabilitasnya, latar belakangnya macam-macam. Kalau ada orang thiqah, ikuti. Itu diikuti wudhu beliau, langsung ke bagian terdepan sholat. Saf depan. Nah, si guru ini ketika melihat itu sengaja agak dilamakan tuh yang merajaah, tambah lagi sampai 30 menit. Ya, begitu selesai si pemuda itu sholat 2 rakaat dan dia menunggu sambil baca Quran, dia baca, dipanggil oleh syekhnya setelah selesai. Ta'al ya. Begitu datang, sekarang sudah selesai, saya ingin bacakan pada engkau Al-Quran. Apa kata anak muda itu? Sudah syekh, saya sudah merasa enak sekarang, terima kasih katanya. Tidak jadi dibacakan Quran, langsung pulang. Muridnya penasaran, Syekh, apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik, jaga kalimatnya ya. Perhatikan baik-baik. Saya melihat ketika dia datang, itu rohnya sedang lapar. Rohnya sedang lapar. Ini bahasa majaz maksudnya. Karena saat masuk tadi, mukanya itu kusut. Tapi begitu dia sholat, baca Quran, datang lagi mukanya sudah cerah. Kelihatan. Orang kan kalau punya beban, dengan tak punya beban, dari wajah kelihatan kan? Ya? Jawabannya sederhana. Saya melihat rohnya sedang lapar. Nah, di tubuh manusia itu kan ada 3. Ada fisik, ada akal, ada roh. Masing-masing butuh makanan. Fisik, makanan pokok. Ya, habis ini misalnya ada sarapan berjamaah. Kalau ada. Misal. Nah, itu untuk fisik. Untuk fisik. Ya. Ada yang untuk akal. Itu ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat atau afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ngaji, belajar itu untuk akal. Tidak dipakai akalnya, tidak diberi makan, tidak belajar, tumpul. Itu pusing juga. Kalau ada orang sehari nggak belajar, itu tumpul, itu pusing itu. Makanya kalaupun tidak belajar, Allah tanamkan di telinga dan matanya supaya mendengar dan melihat, supaya ilmunya terisi. Jadi mendengar itu ada pengetahuan, melihat itu ada ilmu. Anak-anak jangan diperlihatkan yang tak penting, Bu, karena jadi ilmu awal untuk dia. Orang tua bicara kasar, terdengar anak ditiru karena ilmu dari situ. Yang pertama diberi itu pendengaran. Setelah itu tajam penglihatan. Apa yang dilihat, yang didengar, itu yang jadi ilmu. Nah, kita yang sudah baligh menyiapkan waktu ngaji seperti ini.
Tapi kalau anak-anak tuh mendengar. Saya waktu malam Jumat tuh masih ngisi itu offline. Itu pernah satu kali mengajar, ada anak jalan. Tuh bahagia mereka. Itu dunia anak-anak memang begitu. Jalan, ngobrol, naik ke pintu, bangku didorong-dorong, itu kan? Anak-anak ya, ingat, anak-anak tuh. Itu dunianya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Satu kali orang tuanya mungkin melihat, wah ini khawatir mengganggu ke yang lain. Bagus orang tuanya. Dibawa keluar. Begitu mau dibawa keluar, saya bilang tunggu sebentar. Tunggu. Biar aja dulu, karena saya tidak merasa terganggu. Biar dulu. Boleh jadi orang tua yang menyimak pun, maaf, yang ditangkap tidak lebih banyak daripada anak itu yang kelihatan bermain. Saya tanya anaknya, dia mampu mengulang apa yang saya sampaikan. Yang bapaknya belum tentu bisa. Dari situ masuk ya tuh. Ilmu masuk dari situ. Nah, seperti halnya fisik butuh makanan, akal butuh makanan, ini roh pun butuh makanan. Karena roh itu sumbernya dari Allah, hanya Allah yang tahu. Allah yang siapkan menunya. Kalau akal sekarang bebas milih, karena universal, Allah tebarkan umum. Makanya jangankan yang muslim, yang non-muslim pun bisa belajar, bisa pintar juga. Makanan universal. Jangankan yang beriman, yang tak beriman pun makan juga secara fisik. Tapi roh ini nggak bisa dicari. Allah hidangkan langsung, karena sumbernya langsung dari Allah. Quran surah 17 ayat 85. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Roh itu dari Allah. Karena itu menunya langsung Allah berikan. Itulah menu yang terkumpul dalam ibadah. Salat, baca Quran, itu semua itu kebutuhan roh. Jadi kalau nggak salat, gelisah rohnya. Cari terus gitu. Meditasi apa macam-macam cari. Karena nggak dapat bagiannya. Syekh itu mengatakan, itu rohnya sedang lapar. Begitu diberikan makanannya, kembali sehat. Tuh. Demikian. Maka ada waktunya kita mengembalikan. Coba 10 hari ini tata lagi. Kenapa sering banyak masalah? Mungkin bukan karena belum kaya. Harta sudah banyak kok, tabungan banyak. Kedudukan bahkan tinggi. Kenapa masalahnya nggak pernah tuntas? Mungkin jiwanya yang belum mendapatkan bagiannya. Hubungannya dengan Allah yang belum diperbaiki. Takwanya yang masih kurang. Maka 10 hari ini itu untuk mengembalikan kita supaya kita mampu memotong gejolak-gejolak nafsu, mampu memotong gejolak-gejolak dunia yang membuat kita itu tidak tenang dalam hidup, tidak terkoneksi dengan Allah. Yang paling bahaya itu merasa tenang dalam maksiat padahal tidak nyambung dengan Allah. Makanya puncaknya digambarkan lewat korban penyembelihan. Kenapa yang disembelih binatang? Karena binatang diciptakan dengan nafsu, nggak ada takwanya. Yang diciptakan dengan takwa tanpa nafsu itu malaikat. Makanya malaikat nggak kenal salah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Quran surah 66 ayat yang ke-6. Makanya malaikat nggak ada pernah salah. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Nah, binatang itu nggak punya takwa, punyanya nafsu saja. Maka binatang itu nggak kenal benar, kenalnya salah saja. Dalam perbuatan, walaupun dia dalam aktivitasnya itu dia berzikir. Burung zikirnya dengan apa? Mengepakkan sayapnya. Ya, kan binatang itu 3 sifatnya. Ada yang jadi hiasan, ada yang dikonsumsi, ada yang untuk dipekerjakan. Dipekerjakan sapi, kerbau, bajak sawah. Untuk hiasan, burung merak, itu hiasan, bukan untuk digoreng. Coba lihat tuh ya, betul kan? Ada untuk hiasan. Ada yang sifatnya untuk dikonsumsi. Sapi, kerbau, ayam, ada yang ragamnya dikonsumsi. Makanya zikirnya ketika disembelih itu pengabdiannya. Itu pengabdiannya, itu senang ketika dikonsumsi. Makanya dikonsumsi sebelumnya disembelih dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, supaya tuntas fungsinya untuk ibadah. Jadi jangan zalimi hewannya. Nah, di Islam tuh sampai ke situ difikirkan. Mana ada di yang lain difikirkan sampai begitu? Yang penting mati ya sama aja dimakan ini. Tidak. Kita ada fikih, pada hewan aja ada fikihnya. Nah, yang disembelih itu gambaran, salah satu makna kiasannya tentang nafsu. Jangan sampai selama hidupnya seperti hewan. Kerjaan cuma makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Itu hewan. Kita ini hamba yang dihisab.
Itu mesti dikurangi sifat hewaninya tuh. Sampai minimalisir sampai yang muncul takwanya. Itulah sebabnya latihan 9 hari supaya hari ke-10-nya saat disembelih, kan hari 9 kita puasa kan? Yang nggak haji itu. Yang haji di sana koreksi diri di padang Arafah, lempar nafsunya dengan jamarat sehingga ketika pulang bersih hatinya. Yang di sini kita 9 hari itu usahakan mendekat pada Allah, banyak istighfar, banyak tasbih, banyak tahmid, takbir, tahlil. Setelah itu puasa puncaknya hari ke-9 membersihkan hati. Makanya orang yang berhasil puasanya dibebaskan dari dosa oleh Allah. Ya, siyamu yaumi arafata, puasa Arafah itu menggugurkan dosa setahun berlalu dan setahunnya akan datang. Nah, yang dimaksud setahunnya akan datang itu menjaga dari dosa karena hatinya sudah bersih. Bukan dijamin gugur dosanya ketika dia berbuat dosa, jangan salah kesimpulan. Dijamin diampuni dosa setahun berlalu. Wah, pulang dari masjid sendal orang di bawah. Dosa itu, udah puasa Arafah. Bukan begitu. Di esensi dia lulus hari ke-9 itu hatinya sudah bersih. Makanya digambarkan dengan kurban. Kalau dia punya bagian uangnya, punya bagian porsinya, dia berkurban sebagai puncak kesungguhannya untuk membersihkan jiwa supaya tersambung dengan Allah. Makanya disebut kurban dari kata koruba. Superlatifnya kurban yang semakin dekat hubungannya dengan Allah. Gitu. Jadi setelah selesai itu bukan makin jauh. Lisannya makin senang zikir, kalimatnya baik, pandangan baik, salatnya meningkat. Itulah kurban, makin dekat dengan Allah, bukan makin jauh. Nah, hati-hati, jangan-jangan selama ini ya nafsunya dikuasai oleh sifat-sifat yang tidak baik. Bahkan lebih daripada binatang. Kalau ada orang yang hidupnya melebihi binatang, itu terancam dengan neraka jahanam, langsung dikeraknya. Ya, itu Quran surah 7 ayat 179. Walaqad dhara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una ulaika kal an'ami bal hum adall. Ada yang lebih daripada binatang ternak, hidupnya dikuasai oleh jiwa-jiwa nafsu, lebih daripada binatang. Sapi, tahu sapi? Sapi, Pak, tahu? Apa makannya? Sapi makan rumput. Manusia ada yang makan aspal. Aspal jalan tuh dimakan sampai jalannya rusak tuh. Korupsi. Sapi masih makan rumput, manusia makan aspal. Cicak cuman merayap di mana? Di dinding. Cicak gak bisa merayap lagi karena dindingnya habis sama manusia. Hati-hati. Ya, maka dari itu awal Dzulhijjah ini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW untuk sadar diri. Jangan-jangan selama ini ada banyak maksiat yang pernah dikerjakan, masih ada peluang untuk bertaubat. Walaupun itu sebagai dosa besar, sepanjang ajal belum tiba, cepat taubati. Dekati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyambung semua dari bacaan salat subuh tadi. Saya tidak pernah janjian dengan Ustaz Amiruddin untuk imami tadi. Tidak tahu saya. Tahu-tahu yang dibaca surat itu, ayatnya itu nyambung dengan apa yang kita bahas. Jangan bebal dengan taubat, jangan abai sampai hati mati. Ya, kalau sudah hatinya mati susah nanti. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Kalau sudah dapat hidayah kata Allah di surat Al-Hadid, hadid itu besi. Besi sekuat-kuatnya masih bisa lunak. Hati antum itu bukan dari besi, masa nggak bisa lunak? Batu itu sekeras-kerasnya masih bisa tasbih, masih bisa pecah kalau mendengar asma Allah. Makanya keluar air. Ada air terjun macam-macam dari batu itu mendengar asma Allah itu pecah itu. Keluar. Ini bab iman ya. Bab iman. Kalau mau ditelusuri pakai akal silahkan. Ya. Silahkan. Kok bisa? Karena keluar air. Siapa yang perjalankan air di situ, Joni? Kok bisa masuk ke situ? Kok bisa keluar? Nah, dibacanya pakai iman, maka turunlah ayat-ayat untuk menyentuh iman. Al-Baqarah 74. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yashaqqu fa yakhruju minhul ma wa inna minha lama yatafajjaru minhul anhar. Batu aja yang keras itu kalau mendengar asma Allah bisa pecah, bahkan bisa mengeluarkan air dan bermanfaat.
Antum itu batu itu, ya kalau kita lihat kerasnya luar biasa, tapi hati kita itu kan bukan dibuat dari batu. Masa batu yang keras saja masih bisa lembut mendengar asma Allah? Hati Anda yang dicipta tidak dari batu, kenapa tidak bisa tersentuh? Ada apa itu? Nah, ternyata maksiat itu bisa membuat hati keras melebihi batu. Waktunya yang paling ideal bertobat diantaranya itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena pada saat itu rahmat Allah diturunkan. Ampun ditebarkan. Ya. Kalau ada orang masih belum mampu untuk menyebut asma Allah dan beristighfar di waktu itu, kita doakan. Makanya doakan secara terbuka. Allahumma ighfir ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 ini baca. Biasakan baca. Insyaallah kalau kita biasakan, itu berpeluang besar mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa syafaat? Dari mana taunya? Bukan lu taati itu. Itu ada ilmunya. Ada riwayat yang tersambung sampai di bab Yaumul Hisab. Jadi ada 2 sahabat, 2 orang. Yang satu menzalimi kawannya. Ya. Zalimi gitu. Sampai dihisab di hari kiamat. Yang satu pengen nuntut pada Allah. Yang namanya sahabat itu kan pasti walaupun ada masa-masanya bertengkar, tapi ada kan periode yang baik-baiknya yang dikenang. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengajarkan, kalau saling menyukai, ini menyukai dalam arti berteman baik ya. Kalau saling menyukai, berteman baik, yang sewajarnya saja. Jangan berlebihan. Nah, sewajarnya ini standar agama. Ya, standar agama itu tinggi sekali. Saling berbagi, saling memperhatikan dalam kebaikan, ya. Nah, sewajarnya itu yang dimaksudkan. Jangan berlebihan. Khawatirnya nanti saat ada kebencian, kembalinya lama. Tapi kalaupun tak suka, jangan berlebihan. Siapa tahu satu masa ada momen pertemuan yang saling mengikat, nanti kenalannya lama. Nah, ini 2 orang ini pernah jadi sahabat, kemudian bermusuhan sampai menuntut di hadapan Allah di hari kiamat. Begitu dituntut itu, apa kata Allah? Ditampakkanlah keindahan surga untuknya. Begitu ditampakkan, bertanya, ya Rabb, untuk siapa surga ini? Maka dijawab, aukamakala, maukah aku tawarkan ya satu hal yang bisa mendapatkan keindahan di surga ini? Mau ya Allah? Maafkan dia dan cepat gandeng tangannya masuk ke dalamnya. Maafkan dia dan cepat gandeng tangannya masuk ke dalam. Maka ternyata amal soleh yang kita kerjakan itu untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bisa diizinkan oleh Allah untuk menggandeng sahabat-sahabatnya yang bermasa hidup dengan dia dalam kehidupan di dunia. Itu gambarannya. Dan itu nanti termasuk bagian dari ayat-ayat Quran yang di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Siapa orang yang berpeluang mendapatkan surga seluas langit dan bumi itu? Alladzina yunfiquna fis sarai wal dharra wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Karena itu kita mesti melatih hati. Ya, supaya kebaikan itu meluas, jangan pada diri pribadi saja. Kalau mau soleh, bagus, tapi jangan kurangi kesolehan dengan banyak mencela orang, supaya banyak salah keluar juga nanti. Lebih baik kita doakan. Dan kita tidak dituntut untuk hasil dari mereka, yang penting kita ikhtiar. Nah, 4 ini tadi. Allahumma ighfir ummata Muhammad, Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad SAW, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad SAW, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad SAW, Allahumma farrij ummata Sayyidina Muhammad SAW. 4 ini biasakan. Ya Allah, mohon ampuni dosa-dosa umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, mohon sayangi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, mohon perbaiki
keburukan-keburukan atau kekurangan umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, ya Allah mohon bahagiakan umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi saya simpulkan, insya Allah kalau sudah diketahui awal Dzulhijjahnya, maka disiapkan dari sekarang amalan-amalan yang menyertainya. Satu, tingkatkan zikir tadi ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, sampai tersambung. Nah, masing-masing nanti beda-beda. Beda-beda. Mungkin ada yang 33 kali, mungkin ada yang 100 kali, mungkin ada yang 200 kali. Kalau yang standar pasca sholat itu 33 kali. Tapi kalau yang di sini itu perbanyak, bebas, sampai hati tersambung. Silahkan, masing-masing itu beda nanti. Sampai hati merasa nyambung, itulah zikir yang berhasil dilakukan, nyambung dengan Allah. Ya, terkoneksi maksudnya. Setelah itu apa wujudnya? Tingkatkan sholat. Ya, kalau bisa 10 hari pertama itu sudah mulai menyiapkan tahajud, tidak tinggal. Khatam Quran, karena puncak zikir tertinggi itu Quran. Bagi ya, 3 juz per hari. Bagi 3 juz. Usahakan 10 hari ini khatam. Kalau bisa 9 hari tutup dengan Arafah itu, puasa Arafah, hari ke-9 itu, ya, itu usahakan khatam Quran. Sehingga malamnya tinggal bertakbir. Sampai besoknya, sampai sholat Id. Kalau bisa dikerjakan istighfar banyakkan, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, Al-Quran dihatamkan, tahajud tak tinggal, puasa ditutup hari ke-9, insya Allah kalau ikhlas, itu hari ke-10 hati sudah bersih. Dosa gugur. Dan berubah jadi orang baik. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.